Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 13 dengan judul perikop ke Antiokhia di Pisidia, bagian kedua. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ini bagian kedua. Sebelumnya sama, artinya Paulus dan Barnabas itu berbicara di Bait Tuhan dan dihadiri oleh beberapa orang Yahudi, ahli-ahli Taurat juga, dan orang-orang biasa, dan juga Gentiles. Gentiles itu adalah orang bukan Yahudi. Sebelumnya Paulus bercerita panjang tentang keluaran dari Mesir dan Musa mendapatkan kitab Taurat. Nah, lalu sampai kepada bagian Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Dan ini lanjutannya di ayat ke-32. Di sini dikatakan bahwa dalam Mazmur sudah tertulis, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Ya, Tuhan ya punya anak ya boleh aja lah istilahnya, karena manusia itu kan beranak ya. Makanya istilah kita pakai adalah beranak. Ya, anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Ya, anaknya Tuhan. Ya, Tuhan dan Bapa satu. Kalau Tuhan datang ke bumi bukan berarti di surga kosong. Surga tetap ada Tuhan. Loh, kok bisa ada ya? Namanya Tuhan satu, ada di mana-mana.
Penjelasannya seperti itu, Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan itu bukan countable noun, bukan kata benda yang bisa dihitung. Tuhan itu kata yang imajiner ya, uncountable. Seperti air, udara. Udara itu tidak bisa dihitung. Udara itu ada di mana-mana. Itu menggambarkan Bapa, Tuhan Bapa ada di mana-mana. Di Indonesia ada Bapa, di Amerika ada Bapa, di Israel ada Bapa, di Italia ada Bapa, di Afrika ada Bapa. Di mana-mana ada Bapa. Loh, begitu Bapa banyak dong, bukan cuma satu. Makanya saya bilang Tuhan itu bukan countable noun, bukan kata benda yang bisa dihitung. Seperti buku, sepeda, bisa dihitung kan, satu sepeda, satu buku. Kalau udara itu tidak bisa dibilang ada satu udara, dua udara, nggak ada. Itu Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi ketika Tuhan menjadi anak, namanya Yesus. Makanya disebut anak manusia. Lalu bercerita tentang Daud. Daud itu melakukan kehendak Tuhan. Tapi ya Daud ya mati juga ya. Dia mati dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan ya. Apalagi Daud pernah berdosa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Padahal Batsheba itu adalah istrinya Uria ya, pegawainya, serdadunya, yang diambil istrinya ya. Sebelumnya sudah selingkuh dulu. Jadi makanya Daud itu diserahkan kepada kebinasaan. Tapi beda dengan Yesus. Yesus itu dibangkitkan Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan. Anda mau bilang Yesus dibangkitkan Tuhan lalu Yesus bukan Tuhan, itu cara berpikir manusia. Tapi kita melihat secara rohani Yesus adalah Tuhan. Yesus membangkitkan dirinya sendiri, badannya yang fisik, kemudian dikonversi menjadi badan surgawi, badan kemuliaan. Ketahuilah, karena dialah, karena Yesuslah, maka diberitakan kepada kamu tentang pengampunan dosa. Jadi di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Perhatikan ini. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Lihat kan, bedanya itu ya. Hukum Musa kalau diterapkan itu adanya penghukuman. Kalau Anda bersalah, berbuat dosa, itu ada hukumannya, dan hukumannya itu sadis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum Musa. Kalau Yesus lain, diampuni. Bukan berarti lalu kita seenaknya berbuat dosa, enggak juga. Itu tetap ada sesuatu yang harus kita ganti. Contohnya apa ya? Kalau kita memecahkan jendela rumah orang, kita main bola, kita tendang bola, bolanya mental, kena kaca tetangga, kepecah, prang. Tetangga bisa aja marah kan, datang lalu kita ditampar kan, ini dihukum ya. Udah ditampar, dihukum, masih harus ganti jendela yang pecah itu ya. Udah dimarah-marahi kan, nggak enak, nggak dimarah-marahi, masih harus mengganti jendela yang pecah itu. Nah, diampuni itu ya, tidak dimarah-marahi, tidak ditempeleng, ya dikasihani ya. Kenapa kamu sampai tendang bola ke sini? Oh maaf, karena itulah kejauhan bolanya mentalnya. Ya, kita tidak dimarahi, kita tidak ditempeleng, kita tidak dihukum, kita diampuni ya, nggak apa-apa. Tapi ini loh, jendela saya kan pecah. Siapa dong yang mesti ganti? Nah, seperti itu kan. Jadi entah kita sendiri yang mengganti dengan uang kita beli kaca di toko material, atau orang lain ada yang baik hati membayari kita untuk mengganti kaca yang pecah itu. Bisa juga sang tuan rumah selain mengampuni kita, ya sudah nggak apa-apa, dia juga yang mengganti jendela yang sudah pecah itu. Jadi dia sudah mengampuni, dia juga mengganti kerugian itu. Dia keluar uang sendiri dari kantongnya untuk beli kaca, untuk ganti. Itu kemungkinannya seperti itu. Ada beberapa kemungkinan. Yang jelas
Jangan seenaknya membuat dosa ya. Nanti kalau Tuhan melihat kamu seenaknya buat dosa, seenaknya aja mencah-mencahkan kaca orang, ya sudah, kali ini kamu nggak saya bayari, kamu sekarang ganti. Akhirnya kan dimarahi kita dan suruh ganti. Makanya jangan seenaknya, jangan mentang-mentang sudah diberi pembebasan dari segala dosa lalu kita bisa seenaknya berbuat dosa. Nggak bisa. Itu namanya setan. Setan tuh nggak tahu diri. Sudah ditolong, nendang lagi. Udah dibantuin, getok lagi. Ya, sudah ditolong, dilepaskan, malah mukul kita. Kayak ular ya. Ular sudah dilepaskan dari jerat, tiba-tiba nyaplok kita. Seperti buaya itu ya. Ya itu. Yang nggak tahu diri itu. Itu setan, nggak tahu diri. Lalu setelah selesai berkhotbah, Paulus dan Barnabas pulang ya. Tapi ya ada beberapa orang Yahudi yang percaya. Seperti itulah ya, saat ini juga ada beberapa orang yang percaya, ada beberapa orang yang tidak mau percaya, bahkan ya, tidak bisa percaya, bahkan tidak mau percaya. Nah, yang percaya ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan keselamatan. Lihat ini. Semua orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ini Gentiles atau orang-orang bukan Yahudi, mereka percaya. Ini orang-orang Yahudi yang tetap keras kepala, mereka nggak percaya. Mereka itu tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Sayang sekali. Jadi berbahagialah Anda, kita semua yang percaya. Kita semua ditentukan Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal. Setelah keluar, Paulus ini diundang ya. Ini Paulus ini ya. Diundang untuk datang lagi ya minggu depan ya. Di hari Sabat berikutnya datang lagi untuk bicara mengenai topik ini ya. Topik yang penting juga itu. Jadi hari Sabat berikutnya datang lagi. Yang datang banyak ya. Banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan mengikuti Paulus dan Barnabas ini yang tadi itu. Kemudian pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota ke rumah ibadah itu untuk mendengarkan firman Tuhan, termasuk orang-orang Yahudi ini. Tetapi orang-orang Yahudi itu, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, mereka iri dan mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Akhirnya Barnabas membela Paulus. Memang pada kamu memang di firman Tuhan harus pertama-tama diberitakan, tetapi kamu menolak Yesus, menganggap dirimu tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan menawarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kami adalah ditentukan oleh Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya Paulus dan Barnabas ini diutus Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk mewartakan terang pada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain ini dari suku-suku lain, dari negara lain itu bergembira. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka memuliakan firman Tuhan, karena mereka memahami bahwa terang juga ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia. Kita bahagia, kita gembira. Kita bergembira bersama semua orang itu. Kita bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus berkenan menyelamatkan kita, membawa kita masuk ke dalam rumahnya. Kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, kita semua ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal. Amin.
Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.